Bayangin kalau semua daratan di bumi nggak terpisah-pisah seperti sekarang, tapi masih menyatu jadi satu super benua besar yang disebut Pangea. Nggak bakal ada yang namanya Amerika, Asia, Eropa, atau Afrika sebagai benua terpisah. Semuanya jadi satu daratan luas. Nah, pertanyaannya, kalau Pangea masih ada, gimana nasib manusia? Gimana cuaca? Dan apakah kita tetap bisa berkembang seperti sekarang? Yuk, kita bahas teori gila ini sampai habis. Okay, let's go. Sekitar 335 juta tahun yang lalu, di era Paleozoikum akhir, seluruh daratan di bumi pernah menyatu membentuk superbenua yang disebut Pangea. Nama Pangea berasal dari bahasa Yunani pan, semua, dan geia, bumi, yang berarti seluruh bumi. Pangea bukanlah satu-satunya superbenua dalam sejarah bumi, tetapi merupakan yang terakhir sebelum terbentuknya benua-benua seperti yang kita kenal sekarang. Satu, terbentuknya Pangea, penggabungan daratan raksasa. Sebelum Pangea terbentuk, bumi memiliki beberapa benua kecil yang terpisah. Namun, pergerakan lempeng tektonik menyebabkan daratan-daratan ini perlahan bergerak dan bertabrakan, hingga akhirnya menyatu menjadi satu superbenua raksasa sekitar 335 juta tahun lalu. Benua-benua yang menyatu menjadi Pangea antara lain Laurasia, yang kelak menjadi Amerika Utara, Eropa, dan Asia bagian utara. Gondwana, yang kelak menjadi Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, dan India. Ketika Pangea terbentuk, hampir seluruh daratannya berada di belahan bumi selatan, sementara lautan luas yang disebut Pantalasa mengelilinginya. Selain itu, ada juga Laut Tethys di sisi timur Pangea, yang kemudian menjadi asal dari beberapa laut dan samudra modern. Dua, perpecahan Pangea, awal terbentuknya benua modern. Sekitar 175 juta tahun yang lalu, pada awal era Mesozoikum, Jura, Pangea mulai terpecah akibat pergerakan lempeng tektonik. Pangea mulai retak 175 juta tahun lalu. Retakan awal terjadi di tengah Pangea, yang membentuk Laut Tethys semakin besar dan mulai memisahkan wilayah barat dan timur. Pangea terbelah menjadi dua daratan besar, 151-30 juta tahun lalu. Laurasia di utara, Amerika Utara, Eropa, dan Asia Utara. Gondwana di selatan, Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, dan India. Benua-benua mulai bergerak menjauh. 150 juta tahun lalu, Amerika Selatan dan Afrika mulai berpisah, membentuk Samudra Atlantik. India mulai bergerak utara menuju Asia, yang nanti menyebabkan terbentuknya pegunungan Himalaya. Antartika dan Australia mulai terpisah dan bergerak ke posisi mereka saat ini. Bentuk benua seperti sekarang, sejak 20 juta tahun lalu hingga sekarang. Saat ini, benua-benua masih terus bergerak dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Dalam jutaan tahun ke depan, bentuk benua bisa berubah lagi akibat pergerakan tektonik. 3. Dampak perpecahan Pangea. Perpecahan Pangea membawa perubahan besar bagi kehidupan di bumi. Ketika masih menyatu, iklim di Pangea kering dan panas di bagian tengahnya karena jauh dari lautan. Saat benua mulai terpisah, terbentuk lebih banyak garis pantai, menyebabkan perubahan pola cuaca dan munculnya ekosistem baru. Evolusi dan penyebaran makhluk hidup. Perpecahan Pangea memisahkan populasi makhluk hidup, menyebabkan evolusi spesies yang berbeda-beda di berbagai benua. Inilah sebabnya mengapa ada spesies yang memiliki nenek moyang sama tetapi tersebar di benua yang berbeda, seperti fosil reptil Mesosaurus yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Pembentukan pegunungan dan samudra. Pergerakan benua menyebabkan terbentuknya pegunungan seperti Himalaya, Alpen, dan Rocky Mountains. Samudra besar seperti Atlantik dan Hindia terbentuk akibat pemisahan daratan. 4. Masa depan. Akankah benua menyatu lagi? Meskipun saat ini benua-benua sudah berada di posisi yang kita kenal, pergerakan lempeng tektonik tidak pernah berhenti. Para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam 250 juta tahun ke depan, benua-benua bisa kembali menyatu membentuk superbenua baru yang disebut Pangea Proxima atau Amasya. Benua-benua mungkin akan bergabung kembali di sekitar kutub utara atau membentuk daratan raksasa baru di daerah Khatulistiwa. Kalau Pangea nggak pernah terpecah, dunia kita sekarang bakal berbeda banget dari yang kita kenal. Geografi dan cuaca. Lebih banyak daerah tandus karena Pangea terlalu luas. Banyak bagian tengahnya nggak bakal kena uap air dari laut, jadi bakal jadi gurun super luas.
Badai lebih parah tanpa banyak lautan yang memisahkan benua. Badai bisa lebih besar dan lebih sering terjadi. Samudra Atlantik nggak bakal ada. Dan cuma ada satu lautan besar yang mengelilingi Pangea, Pantalasa. Kehidupan hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan mungkin nggak akan berevolusi seperti sekarang, karena nggak ada penghalang alami seperti laut dan pegunungan. Spesies yang sekarang unik di satu benua tertentu, misalnya kanguru di Australia, mungkin nggak bakal ada karena mereka bakal bercampur dengan spesies lain dari seluruh dunia. Peradaban manusia. Nggak ada negara yang jauh terpisah, mungkin nggak akan ada budaya yang berkembang secara terpisah seperti sekarang, karena semua manusia bisa lebih mudah berinteraksi. Perjalanan lebih mudah, bayangin naik mobil atau kereta dari yang sekarang disebut Amerika ke Asia tanpa perlu naik kapal atau pesawat. Perang bisa lebih besar dengan semua manusia ada dalam satu daratan besar. Kemungkinan konflik bisa lebih besar karena nggak ada batasan alami seperti laut yang memisahkan negara-negara. Mungkin nggak ada perbedaan ras yang signifikan karena manusia terus bercampur dalam satu wilayah. Kemungkinan besar kita semua punya ciri fisik yang mirip. Ekonomi dan teknologi. Perdagangan bakal lebih cepat, nggak perlu nunggu kapal atau pesawat. Semua bisa dikirim lewat jalur darat. Pusat peradaban mungkin ada di tengah Pangea, negara-negara yang sekarang ada di tengah-tengah benua ini. Misalnya Afrika bagian tengah, bisa jadi pusat dunia. Teknologi bisa berkembang lebih cepat atau lebih lambat karena nggak ada lautan yang jadi penghalang. Mungkin inovasi bisa menyebar lebih cepat. Tapi di sisi lain, bisa jadi perbedaan budaya dan persaingan juga lebih sedikit. Jadi perkembangannya lebih lambat. Jadi, kalau Pangea masih ada, dunia kita bakal jauh berbeda. Dari iklim yang lebih ekstrim, kehidupan hewan yang nggak bervariasi, sampai cara manusia hidup yang lebih terpusat di satu daratan besar. Tapi apakah dunia seperti itu lebih baik atau lebih buruk? Itu masih jadi pertanyaan yang menarik buat dibahas. Gimana menurut kalian? Apakah hidup di dunia dengan satu benua besar bakal lebih seru atau malah lebih ribet? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan teori-teori seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.